Maaf ya anak-anakku, saya sedikit terlambat karena ada urusan dengan Pak Kepala Sekolah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, barokah, dan mendapat perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk Kang Wakil sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya Pak Guru di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengembangan ilmu dan pengetahuan. Ada yang tahu tentang arti ilmu? Belum. Kang Wakil? Tahu. Kang Anang? Ilmu Pak. Ilmu. Ya, Anda tahu ilmu. Pengertiannya bukan kok ilmu itu ilmu. Ini Bapak sedih Pak. Oke. Di sini kita lock dulu kata kuncinya ilmu dan pengetahuan. Nanti kita bahas bersama-sama. Dan ada tambahan lagi di sini teknologi. Jadi di sini nanti ilmu pengetahuan dan teknologi nanti mempunyai hubungan erat antara satu dan yang satunya. Dalam artian memang satu kesatuan. Kalau ada ilmu pengetahuan, gathering kalau teknologi. Agar kita dalam menyaring sebuah informasi tidak keliru. Ilmu dalam kitab Tafsirul Usul dijelaskan di sini al-ilmu wa huwa sifatun yang kasifu biha al-matlubu inkisyafan tamam. Jadi yang namanya ilmu yaitu sebuah sifat yang mana bisa terbuka dengan pemahaman yang jelas terhadap sesuatu yang dicari atau dituntut. Kenapa? Belum paham saya. Bisa jadi ini. Jadi ilmu itu ibarat sifat atau kunci. Nah, sedangkan sampean kok tugasnya boleh ilmu. Nah, sampean kok boleh kok ora ana kuncine. Dalam artian memang sampean ibarat pengen membuka suatu pintu. Nah, sampean harus mempunyai kunci terlebih dahulu. Ya, kunci itu ibarat ilmu. Lah sampean kok nek wis sudah mendapatkan kuncinya, otomatis sampean kok membuka pintu dengan lebar. Yang di situ Anda di dalam mengetahui semuanya. Di dalam itu Anda dapat mengetahui semuanya. Itu namanya ilmu. Jadi sebuah sifat atau memang kunci. Nah, makanya sampean menjadi sebuah subjek atau pelaku
untuk menuntut ilmu dan dengan tujuan bisa mengerti atau mengerti dan bisa menjelaskan apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Dalam artian memang intisafan taman, memang tahu-tahunya atau dalam memang roti juru tak juru ini dasar Jawanya. Ya, kemudian dilanjut teknologi. Ada yang tahu teknologi? Pak. Kan? Teknologi adalah Alat, mesin, mesin. gur, dengan mesin. Oke, berhubungan dengan mesin. Sehingga solar boleh Pak. Solar, bagus. Solar. Yang dimasukkan anak mungkin solar itu Mobil meter, mobil, pesawat, bagus. Kameranya motor, oke, bagus. Dalam memang teknologi di sini nanti berhubungannya dengan suatu gawai atau memang alat-alat canggih yang digunakan untuk mengetahui suatu ilmu. Ini masih dalam satu pembahasan ilmu dan teknologi di sini. Ya. Nah, nanti di sini kita membahas tentang mengapa wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad kok perintahnya membaca. Dalam artian memang kita mengerti ilmu kan salah satunya lewat membaca. Nah, kenapa perintah Kanjeng Nabi wahyu yang diturunkan kepada Allah kepada Kanjeng Nabi kok perintahnya membaca bukan perintah sholat atau puasa? Ada yang tahu? Karena membaca membuka wawasan. Bagus, yang pakai. Ya, Kalau nggak bisa baca bagaimana? Kalau tidak biasa baca, kita cukup mendengarkan apa yang dibacakan oleh orang lain. Jadi, Tapi Pak, ya, oke. Rasulullah tadi kan memerintahkan untuk membaca. Ya. Tapi kok Rasulullah sendiri itu nggak bisa baca Pak? Kan katanya Rasulullah itu tuli, tidak bisa membaca Dan korek ya. Nah, tidak bisa menulis juga. Ya. Ya, itu gimana Pak? Kok Jadi, tidak sinkron gitu Pak? ini ada pertanyaan bagus dari Kang Wakil. Kenapa Kanjeng Nabi pada zaman dahulu ketika menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran, itu Kanjeng Nabi kok tidak bisa membaca dan menulis? Ada yang tahu alasannya? Mungkin ya Pak. Ya, gimana Kang? Mungkin itu alasan agar Nabi diyakini orang sebagai utusan. Kan kalau Al-Quran, kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, nanti orang-orang bakal berperspektif, oh itu bahkan Nabi itu. Al-Quran itu berarti Ini ada jawaban masuk dari Kang Anam. Kang Anam memberikan jawaban bahwasanya ketika kok Al-Quran atau wahyu Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi kok memang Kanjeng Nabi mempunyai sifat yang bisa membaca dan bisa menulis, nanti orang Quraisy pada zaman dulu bisa beranggapan bahwasanya itu Al-Quran ini dicaranya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul, Kanjeng Nabi Muhammad bisa nulis kalau bisa maca. Ya. Itu sebagai alasan kenapa Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan menulis, untuk menolak suatu ajarannya kaum Quraisy yang beranggapan bahwasanya Al-Quran nanti bisa dibuat oleh Kanjeng Nabi, padahal Al-Quran itu mutlak atau alam Gusti Allah yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya atau
dalam artian menyainginya, menyaingi Al-Quran. Di sini kita akan membedah bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan panduan dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan arah spiritual. Bisa dibacakan Kang Wakil surat Al-Alaq 1-5. Saya hafal Kang Wakil ya? Siap. Dalam dekat taman, Masya Allah Kang Wakil. Cerdas. Dapat bukan apa Kang Wakil katakan kemarin? Aduh, Kang Wakil. Jangan baca-baca Kang Wakil. Beda Kang Wakil ya? Punya Pak. Saya namanya. Terben bukan Kang Aman ya? Punya ya? Ayo bisa dibacakan surat Al-Alaq 1-5. Saya Pak. Dia tahu Kang Wakil yang mana lagi, yang mana Kang Anak Kang Ilham kok. Kang Wakil kok. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Al-Falaq. Saya suruhnya tadi membaca surat Al-Alaq 1-5. Kemarin baru kata anak juz amal. Ini maksudnya Pak. Jangan mau izin sendiri dong Wakil, sudah besar ini. Saya tadi dengarnya Al-Falaq Pak. Yes, Bapak, yuk. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus Kang Wakil. Gak sia-sia ikut kataman kemarin ya. Terima kasih ya Pak. Tapi sedikit dibaguskan sedikit ya suaranya Kang Wakil ya. Jadi dalam penggalan surat Al-Alaq 1-5 dapat disimpulkan bahwasanya di situ filosofinya gini. Sampean pernah mendengar kata membaca adalah jendela dunia? Ada yang tahu maksudnya? Pernah tapi lupa. Kok lupa ini gimana ini? Ada yang tahu arti dari membaca adalah jendela dunia? Itu ada jendelanya Pak. Gitu toh. Serius kita pakai serius. Jadi dalam artian membaca adalah jendela dunia. Sampean nak pas melihat jendela, otomatis sampean fokus atau menatap suatu tujuan. Dalam artian menatap suatu objek. Benar ya? Menatap suatu objek. Benar ya? Ya, dalam membaca itu pun seperti itu. Kita fokus menatap suatu ilmu atau suatu materi yang kita akan pelajari atau kita akan sampaikan. Ya. Dalam artian membaca di sini bukan hanya mengejar huruf saja, akan tetapi kita dituntut untuk menganalisis sesuatu yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita agar kehidupan kita tidak sembrono sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dalam artian memang kita diperintahkan untuk selektif. Selektif kita dapat memilih atau bisa harus memilih yang mana benar antara yang salah. Kita harus bisa karena itu menjadi landasan pokok tujuan kita. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan
lebih jelasnya lagi tentang pengertian teknologi, besok berangkat dengan lebih awal lagi ya. Saya maaf, saya ini sedikit telat karena ada urusan dengan kepala sekolah. Besok insya Allah saya akan berangkat lagi. Jadi artinya saya cukupkan. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah.